wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jadi semangat. Alhamdulillah. Tapi tambah setunggal malih bentuk semangat. Ini apa? Allah yuhibbul fitra. Sesungguhnya Allah itu mencintai itu yang jahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, semangat. Mugia Gusti Allah tansah nuduhake sedaya nikmatul iman Islam. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana Allah wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wal maqbulin kullu 'amin antum bi khairin ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allah ta'ala fi Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Hadratul mukhtamin wa karamin para alim dan ulama ingkang berwakil sebat asma luhur-luhuripun para ustaz-ustazah ingkang berwakil sebat asma luhuripun kangkang sahabat hormati dumateng panjenenganipun Bapak Ketua RT 1 RW 7 Kedungsari Bapak Sigit Widiantoro, dumateng panjenenganipun Sohibul Bait punika Bapak Haji Medi ingkang tansah Allah hormati, dan tidak lupa kepada seluruh warga RT 1 RW 7 Kedungsari yang saya hormati juga, dan semoga semuanya yang hadir di sini mendapatkan rahmat, mendapatkan barokah, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa haturkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam yang berbahagia ini, yang semoga malam ini menjadi malam yang mulia. Karena nopo? Allah sudah menunjukkan hati kita, menunjukkan kepada langkah kita untuk melangkah di tempat ini, di majelis ini, untuk sama-sama hadir dalam rangka halal bihalal RT 1 RW 7. Semoga niat panjenengan sedaya, semoga keikhlasan panjenengan sedaya mendapatkan amal soleh yang bisa diunduh atau yang bisa dipanen baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi uswah hasanah, Nabi yang menjadi teladan kita, teladan di setiap waktu. Kenapa menjadi teladan kita? Kalau kita mengidolakan artis, mengidolakan pejabat, pasti ada kurangnya, pasti ada salahnya. Tetapi ketika kita mengidolakan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad adalah Nabi yang terjaga dari hal apapun, bahkan tidurnya, mohon maaf, bahkan kamar mandinya, bahkan setiap apapun yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah sunnahnya, dan itu adalah menjadi sunnah yang harus atau yang bisa kita teladani. Maka ini anak-anak ini semuanya itu berkumpul di sini. Semoga yang diidolakan itu adalah idolanya sinten? Nabi Muhammad. Jangan sampai yang diidolakan adalah, mohon maaf, artis ataupun biasanya anak-anak putri itu ataupun kalau anak-anak sekarang baik cewek maupun cowok itu biasanya game, Mobile Legend dan yang lainnya. Tapi yang diidolakan sedang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan barokah kita mengidolakan Nabi Muhammad, Allah itu menuntun kita ke jalan ridhonya, dan semoga setiap perbuatan kita ini dijaga oleh Allah dan selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa
rahimakumullah, warga RT 1 RW 7 yang diberkahi Allah. Pada kesempatan kali ini kita berkumpul bersama-sama dalam rangka halal bihalal. Jadi leres? Nah, ini semua warga RT 1, semua warga ini, baik muslim maupun non-muslim. Kalau mengulik ataupun tadi ayat yang dibaca oleh adik tadi, ya, itu ini saya satir lagi. Ya, jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat yang pertama yang dibaca tadi, panjenengan sedaya mirengaken boten? Ngertos maksude boten? Ngertos artinya boten? Walaupun diwaosaken kali ada dua adik, yang satu membaca ayatnya, yang satu membawa artinya. Kinten-kinten kira-kira Bapak Ibu semuanya mendengarkan dengan baik, memahami maknanya boten Bapak Ibu semuanya? Nah, insya Allah semoga warga RT 1 RW 7 ini mendengarkan dan memahami maknanya. Nah, maknanya apa Bapak Ibu semuanya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai yang beriman. Di sini perintah Allah itu kepada siapa? Hanya kepada orang-orang yang beriman. Jadi istilahnya kalau bukan beriman tidak hai. Nah, ini berarti hanya orang-orang beriman. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Ini mungkin kalau jelaskan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu meninggal illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan muslim. Saat ini takwa niku napa to Bapak Ibu? Apa yang dinamakan takwa? Bahkan di perintah Allah ini kita diperintahkan untuk selalu bertakwa kepada Allah, dan jangan sampai ketika kita meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Makna takwa itu apa toh? Al-imtithalul awamiri wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, melaksanakan itu apa berarti? Apa yang menjadi perintah Allah? Perintah Allah itu apa mawon Bapak Ibu? Salat. Nah, termasuk yang menjadi kewajiban kita adalah rukun Islam. Rukun Islam yang pertama napa Bapak Ibu? Syahadat. Ini saat kita ingkang muslim nggih untuk berarti sampun syahadat. Yang kedua napa? Salat. Mungkin akan kita bahas lebih lanjut, tapi saya akan membahas ini sedikit biar napa nggih? Kita memahami perkara yang memang menjadi kewajiban kita bersama. Jadi takwa yang sebenar-benarnya. Bahkan dalam ayat lain, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah dimanapun berada. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Kenapa takwa? Jadi takwa niku kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Sehingga nopo? Takwa niku mboten tidak hanya di masjid ketika kita sholat. Takwa itu bisa dimanapun berada. Bapak Ibu mungkin di tempat kerja, ataupun di pasar, di terminal, di jalan, dimanapun harus menjaga takwa kita. Kenapa Bapak Ibu? Ketika kita merasa selalu diawasi Allah, mungkin kalau di rumah atau di toko ataupun di kantor, biasanya ada CCTV. Ya, ada hidden kamera tersembunyi yang selalu mengawasi kita dimanapun berada. Apapun yang kita lakukan itu pasti diawasi oleh Allah. Nek menungso, mohon maaf, kalau manusia itu bisa diapusi, bisa dibohongi, tapi hidden kamera ini mboten waget dibohongi. Sinten yang selalu menjaga kita semuanya? Ada dua malaikat yang selalu menatap kita, yaitu malaikat Raqib, Atid. Nah, di pundak kanan kita itu diawasi oleh malaikat Raqib,
Di pundak kiri kita itu diawasi oleh malaikat akhir yang selalu mencatat apapun. Nah, nek riyen zaman riyen gak dereng enten nopo CCTV, orang itu banyak yang nggak percaya bagaimana malaikat mencatat. Nah, saat ini pun zaman modern itu terbukti. Nah, saat ini ketika kita lihat memorinya diperlihatkan bisa lewat komputer, lewat laptop ataupun lewat internet, memori mungkin CCTV itu bisa diperlihatkan, itu terlihat. Jadi amal kita itu diperlihatkan oleh apapun yang kita lakukan. Menurut saya, mohon maaf kalau jaksa hakim mungkin bisa disuap, tapi malaikat tidak bisa disuap. Nah, ini makanya nopo Bapak Ibu semuanya, ketika kita menggali makna takwa ini, takwa itu adalah apa? Ya, menjalankan perintah Allah dengan sepenuh hati. Apapun profesinya. Kayak nopo? Karena yang dilihat Allah itu bukan jabatannya, bukan kayanya, bukan bagusnya, bukan ayune, bukan apapun. Yang dilihat oleh Allah namun hanya takwanya. Sehingga dalam firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Nah, di momen Lebaran, di momen Idul Fitri, ini warga RT 1 RW 7 ini pas sekali mengadakan halal bihalal. Halal niku nopo, bihalal niku nopo. Halal itu berarti mengikhlaskan, membolehkan. Kalau dalam Arab itu buatan enter istilah halal bihalal. Namun di Indonesia, kalau kita lihat riwayat sejarahnya, ya, halal niku tuh memboleh. Kalau di Arab itu ada halal. Kalau halal itu berarti apapun yang dikatakan hal itu boleh kalau di Arab Saudi. Kalau haram itu nggak boleh. Nah, jadi halal itu boleh. Nah, di Arab itu tidak ada istilah halal bihalal. Ada itu hanya di Indonesia. Kalau menurut sejarah atau riwayatnya historitas, kenapa ada halal bihalal itu kenapa? Halal bihalal itu digaungkan pertama kali ketika zamannya Presiden Soekarno. Kenapa ada halal bihalal? Dulu itu ketika para politikus, para politisi, para pejabat itu biasanya cungkrah. Nah, mereka itu kayak sekarang ya, mawon. Jadi mereka berpengaruh dan yang lain-lainnya. Maka Presiden Soekarno itu matur kepada Kiai Wahab Rasulullah, ya, bagaimana merukunkan ya, para politikus itu. Ya, Kiai Wahab Rasulullah memberikan saran, gini Pak Soekarno, Pak Presiden, kita adakan halal bihalal. Akhirnya nopo? Halal bihalal itu diadakan di Istana Negara. Jadi politisi-politisi itu dikumpulkan, di situ diadakan saling maaf-maafan. Itu pertama kali diadakan oleh Presiden Soekarno dan sampai sekarang itu dilaksanakan sampai sekarang. Bahkan kalau Presiden sekarang mengatakan open house, ya, bahkan Istana Merdeka nih kemarin yang tahun ini diadakan open house itu sudah berjalan dari dulu. Jadi masyarakat boleh masuk, boleh silaturahim di Istana Presiden. Ini adalah kesempatan untuk saling memaafkan. Nah, bagaimana dengan kita? Momen halal bihalal ini adalah momen untuk saling memaafkan. Walaupun jenenge menungso sebenarnya saling memaafkan itu boten namun kedah, tidak harus setahun sekali. Ketika kita punya salah, sudah sewajarnya, bahkan sudah wajibnya kedah apa Bapak Ibu? Minta maaf. Ampun Pak, karena saya punya salah sok wae ngenteni bodoh. Ya ampunnya. Ketika mempunyai salah itu langsung minta maaf. Kenapa? Ya, orang yang meminta maaf itu adalah orang yang mulia. Jadi jangan sampai bahkan kok 3 hari ini antar tetangga kok saling menengan. Niku saged mawon ya, padha mboten saged mlebet swarga. Nek gadah salah ampun nenengan. Nggih. Jadi ketika punya salah segera minta maaf. Kenapa? Manusia itu tidak luput, tidak lepas dari dosa. Innal insana mahalul khata' wa nisan. Jadi menungso niku tempate lupa dan salah.
kula padha sami mawon. Kula niku menungso dadi kathah salah. Panjenengan nggih sami mawon. Kula kathah luwih kathah salah. Luwih kathah dosane. Tapi Gusti Allah niku sayang dumateng kita sedaya. Gusti Allah itu nutup aib kita sedaya. Cobi Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya, kalau Allah membukakan aib Bapak Ibu semuanya di sini, diperlihatkan aibnya, mesti jenengan wah moh kumpul, moh gabung, moh konconan karo konconin jenengan, kalih sederek jenengan, kalih tonggonin jenengan. Tapi Allah itu tandane sayang kepada kita semuanya. Jadi momentum halal bihalal ini untuk momentum saling memaafkan. Ya, kenapa ada momen momen Idul Fitri ini? Berarti momen Idul Fitri itu ada setelah adanya nopo Ramadan. Ramadan Bapak Ibu semuanya sampun nopo Bapak Ibu mungkin sergep di masjid. Nek enjang tangi gasik sahur. Sahur tok nopo kali tahajud Bapak Ibu semuanya? Kali tahajud. Biasanya ya, mungkin warga RT 1 ini, RW 7 ini semoga tidak hanya sahur tok tapi bangun dengan tahajud. Kalau sebuah hadis mengatakan dari riwayat Imam Ibnu Hakim, "Mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Wa mangkana yaumuhu sawaun min amsihi fahuwa maghbunun. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un." Jadi nopo? Pertama itu man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka orang itu adalah orang yang beruntung. Nah, ini ada tipe manusia. Yang pertama orang tipe beruntung. Tipe beruntung apa? Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Tipe kedua, mangkana yaumuhu amsala atau misalu amsala min mangkana yaumu amsala min yaumihi fahuwa maghbun. Jadi orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia termasuk orang yang rugi. Bodoh. Ini tipe kedua adalah orang yang sama hari ini dengan kemarin, maka itu rugi. Atau tipe ketiga, mangkana yaumuhu syarron min amsi. Barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, maka termasuk orang yang rugi. Nah, ini Bapak Ibu semuanya. Kinten-kinten Bapak Ibu semuanya berkumpul di sini, kita refleksi. Kira-kira pun ulang sawal niki sing biasa ting masjid tambah segep nopo malah menurun? Sing biasa nih bangun pagi karena sahur, mungkin karena kepeksa sahur tambah tahajud, kira-kira tetap istiqomah nopo mboten? Gitu. Ini sing saged jawab Bapak Ibu sedanten. Sing ngrasakaken nggih Bapak Ibu sedanten. Monggo. Nah, niki Kanjeng Nabi sampun mengatakan itu ada 3 tipe manusia. Jenengan itu arak derek, arak mau masuk kategori mana? Yang beruntung, yang rugi, nopo mal'un, yang dilaknat. Nah, pengen pundi. Sing beruntung nopo? Hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Sing rugi nopo? Podo. Sing dilaknat sing nopo? Sing luweh elek. Lah monggo, kita kenapa kok sholat tahajud itu utama? Nah, dalam Al-Quran dikatakan wa minal laili fatahajjat bi nafilatan lak asa rabbuka maqaman mahmudan. Nah, mumpung ini monggo Bapak Ibu, kita sih anget-angete sawal. Waune wulan Ramadan, Bapak Ibu nek ajeng pengin diangkat derajate kalih Gusti Allah, monggo Bapak Ibu nopo laksanakaken salat tahajud walaupun kali rakaat. Tetapi apa Bapak Ibu, walaupun 2 rakaat itu sangat luar biasa fadilahnya. Tetapi walaupun jenengan tahajud kok sergep, tapi sholat wektune nggih ampun keri. Nah, ampun keri nggih Bapak Ibu semuanya. Sing biasa teng masjid monggo tetap istiqomah teng masjid. Nek ibu-ibu terutama tasik nem lebih utama di rumah.
Monggo istiqomahaken. Niki berat. Kenapa? Istiqomah itu adalah sebuah amal yang sangat dicintai oleh Allah, yang disukai oleh Allah. Belajar, sama-sama belajar. Ting mriki kula mboten luwih pinter kali jenengan. Belum tentu saya lebih pintar dari Bapak Ibu semuanya. Kita sama-sama belajar. Monggo sareng-sareng memperbaiki diri. Kenging nopo? Karena apa? Golek ngilmu niku mboten namung ke sekolah kok Bapak Ibu. Golek ilmu niku sepanjang hayat. Kalau istilah dalam pendidikan itu nopo? Long life education. Belajar sepanjang hayat. Maka ini sesuai dengan hadis Nabi. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari alam buayan, dari ketika lahir ilal lahdi sampai liang lahat. Jadi kewajiban mencari ilmu niku sapa? Dari lahir sampai meninggal. Mboten enten kata terlambat. Bapak Ibu dulu saya sing dereng saged maca Al-Qur'an tetep belajar. Nggih, tetep belajar. Bapak Ibu sing dereng saged belajar. Nah, niki. Jadi belajar itu terus. Nggih, Bapak Ibu semuanya. Jadi kita harus selalu belajar dimanapun berada. Bahkan konsep pendidikan itu kita harus belajar. Walaupun sudah tua, tetap belajar mboten Bapak? Belajar. Ibu ingkang walaupun sudah sepuh, tetap belajar mboten? Belajar. Kenging nopo? Karena kita itu tidak tahu kapan ajal akan menjemput. Ya, kalau ada pesan Imam Al-Ghazali, ada 6 pesan. Sebenarnya yang paling dekat dengan kita itu apa? Ini pernah suatu kali Imam Al-Ghazali itu adalah seorang hujjatullah, seorang imam besar. Beliau pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Pernah ditanya oleh muridnya, wahai imam, ya, wahai guru, apa yang paling dekat? Paling dekat itu nopo Bapak Ibu semua? Dengan jenengan itu nopo? Nopo? Paling dekat nopo Bapak Ibu? Al-maut, mati. Sinten Bapak Ibu semuanya sing sakniki sing iso jamin 5 menit malih tasih gesang. Enten? Mboten. Allah Bapak Ibu semuanya. Jadi tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita itu akan hidup 5 menit kemudian. Banyak cerita nih, mungkin Bapak Ibu, adik-adik mungkin punya rekan yang kadang ketika masih seger buger, tapi tiba-tiba dipanggil oleh Allah. Jadi sesuatu yang dekat dengan kita tidak kita sadari adalah mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap manusia itu akan merasakan mati. Setiap yang hidup itu pasti akan mati. Bahkan Al-Quran menjelaskan fa idza ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yasta'khirun. Jadi nek wis tiba ajale la yastaqdimuna sa'atan, boten waget diajoki. Wa la yasta'khiruna sa'atan, boten waget diundurke. Nah, niki pesan Imam Al-Ghazali niki tepat. Kenapa? Ketika ajal sudah mendekat, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Monggo kita sarang-sarang nyiapaken supados nopo ketika meninggal adik-adik kita sama kita belajar yang giat. Semoga ketika Allah panggil kita dalam keadaan nopo? Husnul khotimah. Lah niku sing paling cedek. Nek menurut Imam Al-Ghazali sing paling adoh tanya. Yang paling jauh itu apa? Bapak Ibu kita ngertos nopo? Nopo Bapak? Ketika itu ditanya paling jauh itu matahari, bulan, langit dan yang lain-lainnya. Terus Imam Ghazali menjawab, yang paling jauh dari kita itu nopo? Masa lalu. Masa lalu ini mboten waget nopo Bapak Ibu mendekat. Maka istilahnya ada istilahnya nopo ini. Nek ketika kita sudah akhir itu namanya nopo? Penyesalan. Maka jangan sampai tinggal penyesal. Nek di awal niku jenenge pendaftaran. Kalau di akhir namanya penyesalan. Jadi jangan sampai kita menyesal. Karena apa? Masa lalu itu tidak akan berulang. Bapak Ibu kesempatan saat ini dikasih kesempatan untuk ngaji bersama-sama, ini tidak akan terulang nanti di tahun berikutnya di suasana yang sama.
Mungkin Bapak Ibu nanti duduk di sini, nanti di tahun depan tidak akan terulang lagi. Mungkin posisinya sudah berbeda. Kalau kita masih diberikan kesempatan hidup. Nah, itu yang paling aduh. Terus, nah, murid Imam Ghazali pernah bertanya, yang paling ringan itu apa? Pernah ditanya oleh muridnya. Kira-kira paling ringan apa Bapak Ibu? Nopo? Kapas? Nopo? Maksiat. Nopo? Yang paling ringan itu Al-Ghazali. Murid-muridnya pernah bertanya dan menjawab sendiri. Kira-kira yang paling ringan itu ada kapas dan yang lain-lainnya. Ternyata yang paling ringan itu meninggalkan sholat. Nah, ini Bapak Ibu semuanya. Monggo, kenapa kok sholat niku penting? Niki adalah ciri orang yang beriman. Bapak Ibu semuanya, karena amal kita nanti yang akan dijaga, yang akan dilaporkan oleh Allah niku namanya sholat yang pertama. Jadi dalam sebuah hadis dikatakan awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Jadi amal yang pertama kali dihisab oleh Allah itu adalah sholat. Fa idza sholihat sairu amalihi. Dan jika sholatnya baik, maka apa? Akan baik seluruh amalnya. Wa idza fasadat sairu amalihi. Jadi ketika rusak, maka seluruh amalnya menjadi rusak. Bapak Ibu, monggo saat ini mulai kita rubah, kita introspeksi diri, muhasabah diri. Monggo kira-kira nek gampang kadang ketika kita sibuk sing kerja teng kantor, biasanya waktu azan niku kita lalai. Nggih napa nggih? Sing teng pasar kadang krungu adzan kok adzan meneh. Tapi insyaallah nek warga RT 1 RW 7 niki nek krungu adzan langsung napa Bapak Ibu? Langsung Salat. Amin ya robbal Alamin. Mugi RT 1 RW 7 niki sadar. Sareng-sareng kita nyemetaken. Jadi ketika Allahu Akbar, misal ada panggilan adzan, Allah Maha Besar. Dalam adzan itu hayya 'alas shalah, ayo salat. Hayya 'alal falah, marilah kita meraih kebahagiaan. Kira-kira nek diundang niku langsung teko napa mboten? Mugi-mugi langsung teko, langsung datang. Kenapa kok adzan niku ketika sholat kok kudu wong diundang wae, kadang ora gelem apa ora diundang. Nah, kados istilahnya kalau di bandara. Nah, mungkin ketika Bapak Ibu pernah ke bandara, itu mesti diingatkan walaupun kita tahu boarding pass-nya. Oh, kita jamnya jam 8 sampai naik pesawatnya jam 8, tapi dipanggil. Pesawat dengan nomor ini penerbangan misal Jakarta Surabaya, silahkan menuju ke pesawat. Itu ada panggilan. Soal ini kados niku Bapak Ibu semuanya ada panggilannya. Bahkan sebagai panggilan itu adalah panggilan apa? Panggilan sholat. Bapak Ibu semuanya monggo kita istighfar sareng-sareng. Ini akan dumateng Rasulullah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terbuka hatinya. Kita belajar menjadi lebih baik. Monggo sareng-sareng. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Semoga dengan istighfar ini monggo merasuk dalam hati kita. Monggo tubu ilallahi taubatan nasuha. Menungso niku mesti pernah nglakoni salah. Menungso niku mesti nglakoni dosa. Tapi nopo seapi-api wong niku mau taubat nasuha, mau memperbaiki diri. Bahkan sebuah, kalau kita kenal dulu itu ada yang namanya Abu Nawas. Ngertos Abu Nawas? Mungkin kita kenal Abu Nawas itu dengan cerita-cerita lucunya.
Ada sebuah syair dari Abu Nawas ini. Lahilas tulil firdausi ahlah wala aqwa ala naril jahimi fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirun dzambil adzim. Monggo salam-salam. Ilahi nas tulil firdausi a'la wa aqwa ala naril jahimi fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirun dzambil adzim. Niki syair Abu Nawas. Ilahi, wahai Tuhanku, la tuli, aku itu tidak mampu lil firdausi ahla, menjadi ahli surga. Aku itu tidak pantas. Wala aqwa ala naril jahimi, tetapi apa? Aku itu tidak kuat menjadi penduduk neraka. Nah, jadi niki Abu Nawas itu mengatakan bahwa saya itu tidak pantas menjadi ahli surga, tetapi tidak kuat menjadi ahli neraka. Sebenarnya ini adalah bahasa puitis. Jaluk karo Gusti Allah ben opo? Karena rahmat Allah. Semoga apa? Kita itu dirahmati Allah menjadi penduduk surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi tujuan kita niku mangkeh ketemu kalih Allah, ketemu kalih Gusti Allah, pikantuk ridhone Gusti Allah, saged mlebet swarga. Mlebet swarga menapa? Saged ketemu kalih Gusti Allah. Kenapa? Itu tujuan akhir kita. Bahkan ending kita itu seperti itu. Pengennya mlebet swarga, pengen ketemu Gusti Allah. Kenapa? Monggo Bapak Ibu semuanya, kita jaga sholat kita. Karena apa? Sholat itu yang menyelamatkan kita. Nek Kanjeng Nabi Muhammad itu dipanggil oleh Allah mau perintah sholat nih, perintah sholat niku Nabi Muhammad kepanggil langsung, ketemu langsung dengan Allah. Tetapi perintah lain tidak cukup lewat malaikat Jibril. Begitu juga kita tadi mau melaksanakan sholat itu, as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat niku adalah mi'rajnya seorang. Jenengan pengen ketemu Gusti Allah, maka dengan sholat. Sholat niku berarti nopo? Seakan-akan kita itu ketemu karo Gusti Allah. Nah, niki sholate, nek sholate panjenengan, sholate kita sedaya niku bener, maka nopo? Sholat niku seakan-akan kita persembahan kepada Allah. Jenengan Bapak Ibu mau ketemu mungkin atasan, mesti penampilan lebih baik. Ketemu Pak Wali Kota, kinten-kinten dengan pakaian yang baik mboten? Saat ini nek ketemu karo Gusti Allah, Gustine pangeran, Gustine presiden, Gustine para makhluk, kinten-kinten badhe sing terbaik no mboten Bapak Ibu semuanya. Nah, monggo. Tapi kadang-kadang terbalik. Nah, mau ketemu Gusti Allah sok seadanya. Tapi ketika ketemu manusia kita ya paling boten kita itu sama. Ketika mau ketemu wali kota, ketemu pejabat, bahkan nek bodo mawon mungkin do pakaian baru semuanya. Jadi ketemu kali Gusti Allah niku kita bagaimana terbaik. Bapak Ibu semuanya, kita ingat, saling mengingatkan mawon. Oke, Bapak Ibu semuanya, mugio dengan pertemuan ini Allah membuka hati kita. Ini dibuka hati ini pun Bapak Ibu semuanya selalu nopo? Kita selalu introspeksi diri.
selalu berubah menjadi lebih baik. Semoga bisa menjadi tadi kategori manusia itu yang hari ini adalah hari lebih baik daripada hari kemarin. Makana yaumuhu khairun min amsi fahuwa robihun. Jadi orang-orang yang beruntung dunia akhirat. Jadi bahagia dunia akhirat tidak hanya bahagia di dunia tok, tapi bahagia dunia akhirat. Bapak Ibu semuanya warga RT 1 RW 7 ini semoga tambah guyup rukun, saling memahami, saling mengerti, rukun, do makmur, sehat. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga di pertemuan ini Allah menjadikan kita manusia yang harus terus belajar menjadi lebih baik, manusia yang memperbaiki diri. Allah menjaga kita dan keluarga kita dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum naron. Jadi Allah menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Semoga Allah juga pada kesempatan malam hari ini mengabulkan doa-doa kita, mengabulkan hajat-hajat kita. Semoga Bapak Ibu semuanya yang belum haji maupun umroh semoga segera dipanggil oleh Allah untuk bisa melaksanakan haji umroh. Semoga yang belum punya mobil bisa dikabulkan Allah punya mobil. Semoga yang belum punya rumah Allah kabulkan punya rumah. Semoga hajat-hajat kita baik itu hajat dunia Allah kabulkan, amin ya rabbal alamin. Maka Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini semoga bermanfaat bagi kita semuanya, semoga memberikan keberkahan bagi kita semuanya, keberkahan baik dunia dan akhirat. Semoga Bapak Ibu semuanya warga RT 1 RW 7 ini dikaruniai anak yang solih dan solihah yang membawa kebahagiaan Bapak Ibu dunia akhirat. Kata Bapak Ibu semuanya ada banyak khilaf, mohon maaf, mohon dimaafkan. Semoga Allah selalu menjaga kita di setiap langkah kita, di setiap hidup kita. Semoga kita bejo dunia, bejo akhirat, amin ya rabbal alamin. Maka kalau tutup wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu semuanya kita sebelum doa bersama kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah menenangkan hati kita. Semoga Allah memberikan pencerahan kepada hati kita, memberikan keberkahan bagi hidup kita. Apa yang menjadi hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin. Minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina عبد الشاكرين عبد العالمين عبد الوسيلة يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وكرامتك بالسلطان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الصلاة تؤتي بها الحكمة والعافية وتقضي لنا بها الجرحات وتقضي بمصيبة الحياة عندك عقلنا وتبلغنا بالصالحات من سبيل الخير وبعد الأمل. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لك الحمد ولك الشكر وانت بسم الله ولا قوة إلا بالله العلي. اللهم نور قلوبنا بنورك اللهم تقبل منا دعاءنا يا الله. تقبل بما عليتنا يا الله من حوائج الدنيا والآخرة ويسر لنا بلا بركة والآخرة وحسن مقاصدنا ومقاصد وجه الآخرة يا الله يا رب. pada kesempatan malam hari ini kami bisa berkumpul dalam rangka halal bihalal, dalam rangka
ridhomu, meminta pertolonganmu ya Allah. Kabulkanlah doa-doa kami Allah, jadikanlah warga RT 1 RW 7 ini warga yang soleh dan solehah, warga yang taat kepadamu, yang taat menjalankan perintahmu dan menjauhi larangan ya Allah. Berkahilah kami, kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Pada kesempatan malam ini kami bermunajat, kami berdoa mohon ampunanmu, memohon ampunlah dosa-dosa kami, ampunlah dosa-dosa orang tua kami, ampunlah dosa-dosa orang kami. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, keluarga kami, keturunan yang soleh dan solehah, yang mampu mengarahkan kami, membawa kami ke jalan surgamu, ke jalan ridhomu, ke jalan ampunanmu ya Allah. Kabulkanlah doa kami ini ya Allah. Pada malam hari ini ya Allah, kami semuanya berkumpul dalam rangka untuk ilmu, dalam rangka belajar, dalam rangka halal bihalal ya Allah. Ridhoi niat kami, ridhoi tempat ini, ridhoi RT ini, ridhoi kota ini Allah. Jadikan kota ini, jadikan warga kami RT 1 RW 7 warga yang selalu taat kepadamu, warga yang selalu memohon ampunanmu, warga yang selalu memberikan terbaik untuk hidup ini ya Allah. Kabulkanlah doa kami ya Allah, kabulkanlah hajat-hajat kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Allah. Jadikanlah kami orang yang bahagia, orang bejo dunia dan bejo akhirat amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.